warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, moga dibaca hadisnya. Hadis An Abi Hurairah Abdurrahman bin Saghir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wal Muslim. Enggak apa mantap aja. Dari Abu Luqman bin Syakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Muhammad, apa yang aku larang kalian darinya maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kalian dengannya maka kerjakanlah semampu kalian, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan penyelisihan para nabi mereka. Al-Bukhari Muslim. baik. Di judulnya hadis ini mempunyai judul Banyak pertanyaan. laksanakan perintah, jauhi larangan, dan jangan banyak bertanya. Iya kan? Jadi ada 3 poin di dalam hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah ini. Larangan langsung jauhi. Yang kedua, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Sampai di sini dulu. Ada hal yang menarik di sini, yaitu bagaimana menyikapi perintah dan larangan. Di sini disebutkan bahwa larangan harus dijauhi. Berarti di sini harus 100% menolak atau menjauhi. Nah, kalau ini berkadar, semampunya bertahap, sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan kalau rukun Islam yang pertama, larangannya apa? Rukun Islam yang pertama, larangannya apa? Rukun Islam pertama kan syahadat kan? Larangannya apa? Nah, itu yang harus kita tahu 100%. Tapi karena rukun Islam yang pertama itu tidak boleh cacat sama sekali, ya harus kita ketahui. Perintahnya kalau itu 100% harus ya. Kalau syahadat. Yang kedua misalkan sholat, larangannya apa? Sholat. Yang mudah aja. Suci. Enggak, larangannya sholat, tidak sholat, iya kan? Iya kan, tidak sholat. Lah masalah pelaksanaannya ini mulai berjenjang, iya kan? Satu, misalkan sholat ya, misalkan sholat. Satu, ya, misalnya waktu tentang waktu, tepat waktu, di awal waktu ya, itu aja. Tepat waktu, tidak tepat waktu. Kita berusaha memahaminya ya.
tepat waktu pas di awal. Ini di dalam waktunya. Tidak tepat waktu bisa dijamak, bisa diqadha. Nah, gampangnya seperti ini dalam memahami bagaimana penerapan ini, ya kan? Sholat, pokoknya sholat, larangannya tidak boleh tidak sholat, ya kan? Terus gimana ini? Tepat waktu, tidak tepat waktu, di awal waktunya yang terbaik, dalam waktunya itu pokoknya di waktu duhur. Nah, habisnya kapan? Asar, ya kan, seperti itu. Apa gimana? Kalau tidak waktu gimana? Maksudnya tidak pada waktunya, tidak pada waktu sholat duhur. Lepas dari waktu duhur apa is? Jamak atau qadha. Ini gampangnya. Dalam banyak, kalau sekarang misalnya tidak sholat, tidak dalam konteks sholat, misalkan dalam konteks apa, misalkan 17-an saat ini, iya, misalkan apa, lomba misalkan, ya alhamdulillah kalau di kita lombanya tidak aneh-aneh daripada di luar, atau di tempat Pak Budi. Di kita sih normal, sampai makan dengan berdiri ada enggak? Enggak ada ya? Makan kerupuk. Iya. Kerupuk. Di kita ada enggak? Enggak ada. Tapi Pak Wanto ada? Ada. Ada. Kecil-kecil. Seharusnya bisa diakali itu kan dengan duduk misalnya. Iya. Kalau korelasinya lomba-lomba itu dengan itu apa? Nah itu ya, euforia saja. Memeriahkan. Tapi kan korelasinya kan gini. Enggak gini. Kalau kita mau jujur ya, korelasinya kan kita memperingati hari kemerdekaan nih, ya kan? Harusnya kan sama sebetulnya dengan kita ketika kita maulid dan segala macam. Korelasinya tuh apa sih yang kita lakukan kan gitu? Kalau lomba-lomba kayak lomba makan kerupuk, sekarang makan kerupuk, lomba itu korelasinya dengan kita, kepatriotan kita tuh apa? Kenasionalisme kita kan apa? Kan nggak ada. Kalau kita mau jujur ya, kan nggak ada sih. Oh cuma memeriahkan. Kalau memeriahkan mah kan nggak perlu juga seperti itu. Nah gitu. Ini kalau mau jujur, gitu. Kenapa? Apakah dengan lomba kerupuk mereka akan rasa patriotisme mereka akan muncul? Enggak tuh. Kan gitu. Ya harusnya ada ini, ada yang mulai mengarahkan ke lomba-lomba yang berkualitas. Iya Mas ya. Ini seperti itu. Mungkin harusnya seperti itu. Seperti Pak Pantau dulu lari tuh, berkualitas kan itu. Nah kalau lari masih bisa lah ya, berkualitas kan. Ya lain sih, itu banyak dia. Ya gue juga berkualitas. Nah itu ya. Terkait misalnya hal ini ya, perintah apa ya lah, seharusnya seperti ini seharusnya dijauhi nih, misalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan kita. Ya harusnya seperti itu. Tapi ternyata ketika terus gimana di depan ini agak susah memahami. Artinya gini, terus korelasinya ini terkait dengan kalau ada kemaksiatan di depan kita, kita harus melakukan tangan, lisan dan hati, misalkan. Nah, sedangkan di sini kan harus 100%. Terus 100%-nya seperti apa? Ya mana? Jauh ya mungkin 100%-nya seperti ini. Ya mana? Ya kan ada hadisnya seperti itu. Ini kita kan tahu kan hadis ini kan? Itu. Larangannya seharusnya kita 100% kita tinggalkan. Harusnya 100% kita tinggalkan. Gitu. Pak Budi. Silakan. Harusnya 100%. Tapi kalau ada di hadapan kita gimana?
Atau mungkin kita pahami, nah ini, atau mungkin kita pahami kalau ini adalah internal individu. Tidak ada aturan yang terkait dengan individu yang tidak berhubungan dengan orang lain, misalkan tidak sholat misalkan, itu misalnya rukun iman mulai yang kedua misalkan, gimana tidak sholat, ya udah kita laksanakan 100%. Kalau terkait dengan orang lain, nah ini mulai masuk ke sini. Ya. Untuk memahami ini, kalau larangan kita jauhi dengan penjelasan di kitab ini harus 100% dengan kekuatan kita, harus 100%. Kalau perintah kita jalankan semampu kita sesuai dengan Al-Quran, kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan? Oh iya bener ya? Oh bukan. Ada satu lagi itu. Mas Tato itu loh. Apa tuh? Ayatnya? Hah? Udah apa? Kemarin baru terusan sama Parti, apa? Apa sih? Itu. Terus astagfirullah terakhir. Nah ini gimana ini? Oh iya, misalkan minimal aturan pertama terkait dengan individu, larangan-larangan terkait dengan individu, ya kan? Oh iya, larangan coba terapkan sejauh sepengetahuan kita, sejauh semampu kita. Kalau terkait dengan orang lain baru masuk ini. Kan kita kalau ini kan tidak mungkin dengan terhadap diri kita kan, ya kan, ini mungkin ini terkait dengan individu kita. Mantau misalkan sekarang sudah berubah. Nah, misalkan di perempatan, nah, di traffic light, larangannya apa? Lebih garis. Larangannya lebih garis dong. Nah, perintahnya apa? Nah itu, ya. Itu kadang kita memahami apakah ini sebuah perintah, larangan juga bingung. Coba di perempatan ketemu mana yang disebut larangan, mana yang disebut perintah. Perintahnya berhenti di bawah garis. Nah, larang aja, dilarang. Perintahnya harus Ya, itu kan. Ayo, perintah dan larangan. Ini mulai mengajak kepada kita. Ayo kita, ini memang di Arba'in Nawawi ini hadis-hadisnya itu hadis-hadis yang basic sekali, fondasi sekali. Coba ketika sederhana yang tadi ditanyakan, mana larangan dan mana yang perintah. Oh, mantap. Iya. Kembali ke sini. Kembalikan, kalau sudah seperti itu bingung, kembalikan pada hukum awal. Hukum awal yang terkait dengan dunia, kita harus cari apanya? Bukan ibadah, iya kan? Kita harus cari apanya? Dunia. Hukum dunia itu apa? Hukum dasar dunia. Kita menikmati dunia. Hukum dasar ibadah apa? Haram kan? Sampai ada dalil yang memerintahkan. Kalau hukum dunia boleh sampai ada dalil yang melarang. Di perempatan, nah ya kan, di perempatan boleh saja kita mau berhenti di depan, mau berhenti di depan, bebas saja, mau terus saja, tidak masalah. Sampai kita nemu larangannya. Larangannya apa? Lah di bawah garis itu larangannya. Oh berarti itu terkait dengan dunia, itu adalah larangan, bukan perintah.
larangan. Berarti kita menyikapi apa? Lampu merah, garis putih, ya kan? Belok kiri langsung. Kalau belok kiri langsung bukan larangan ya, yang larangan aja. Berhenti apa? Lampu merah, berhenti di garis putih, itu kan larangan. Ya itu larangannya. Masuknya. Berarti sikap kita apa? Jauhi. Iya, bukan semampunya, bukan berada di garis putih semampunya, tidak boleh. Tidak boleh. Berarti melanggar garis putih itu larangan. Jauhi. Ini ya, kita mencoba belajar, coba seperti tadi, di perempatan hukum berada di garis putih atau hukum lampu hijau, kuning, merah itu sebuah perintah atau larangan. Hah? Nah, kembali lagi tadi kan, itu hukum yang mengatur dunia. Cari hukum yang mengatur dunia itu larangannya, karena dunia itu boleh kita nikmati, ya kan? Di jalan, ya kan? Di jalan kan fasilitas umum, hukum dunia, kita boleh ngapa-ngapain, ya kan? Situ mau jalan dengan kecepatan 20 km, 40 km, 100 km, boleh-boleh saja. Cari hingga nemu larangannya atau aturan-aturan mengaturnya, ya kan? Karena kita kadang sering terbalik, misalkan ada seorang ibu-ibu, seinnya kanan, beloknya kiri, lah itu, lo kan tidak ada larangan. Apa? Ada larangannya kan? Seinnya kanan, beloknya kiri, ya itu larangan kan? Tidak boleh. Larangan dunia ya. Makanya itu, kita dunia ini boleh menikmati semua sampai ada larangannya. Ini mungkin yang bisa saya pahami, ini kan terkait dengan larangan dan perintah. Kalau ini kita berbicara terkait dengan ibadah pokok, jelas sekali, perintahnya jelas, larangannya jelas. Hanya saja sekarang saat ini itu kita lemah dalam mengaplikasikan ini, hadis-hadis ini, Quran ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau ini ibadah mahdoh yang jelas itu, seperti kaitannya dengan sholat ini, tidak akan ada pertikaian kita di sini, selesai sudah. Puasa jangan sama juga kan? Puasa hukumnya apa? Tidak boleh tidak puasa, walaupun bentuknya lain. Kalau ini bentuknya sholat, tetap. Kalau itu bentuknya bisa tidak puasa, bisa hanya sebungkus nasi. Dari puasa menjadi hukum nasi, sebungkus nasi bisa, boleh, asal syarat dan rukunnya terpenuhi. Ya kan? Haji, mulai dari wajib sampai tidak dikerjakan sama sekali. Loh, kok ada hukumnya wajib menjadi tidak dikerjakan sama sekali? Ya seperti itu hukumnya. Boleh. Hanya saja ini kemudian masuk kepada aktivitas kita sehari-hari ini yang ya Manto ya. Ketika Pak Manto diminta makan kerupuk, loh, makan kerupuk gimana? Ikut apa enggak? Nah, ini mulai pertentangan kan di situ. Gimana kita menerapkan aturan kita terhadap kejadian yang ada di lapangan? Karena sekarang lagi marak sekali. Tadi malam orang yang masuk Gading Indah itu repot. Masuk Gading Indah repot. Mau ke Gang 10 misalkan, repot. Gang 1 ditutup, Gang 2 ditutup, Gang 3 ditutup, Gang 4 enggak tahu nih.
Tutup enggak Gang 4? Enggak. Ada seperti juga tapi enggak. Itu Gang 4. Gang 4 lewatnya Gang 8. Ya kan? Nah itu kasihan juga, ya kan? Tadi malam lewat Gang 2. Hah? Di sana dibuka, di sini malah ditutup. Iya, terus? Oh iya, tadi malam. Ya, gimana? Kan kasihan. Seperti itu loh, kan kasihan. Jadi seperti itu tadi. Yang diharapkan momen ini menjadi hal yang luar biasa pada kita, malah memunculkan apa? Skeptis, perasaan tidak nyaman, perasaan mangkel, perasaan ini, perasaan itu. Seperti itu. Ya kan? Ya enaknya Pak Parti ada mayung. Santai. Kalau ditanyain Pak Parti apa temanya? Naturalis. Alami, nggak ada apa-apa. Nah, seperti itu. Gimana ya? Ya itu yang ini yang penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari yang kadang kita masih harus banyak belajar. Ya, banyak belajar. Kalau hukum insya Allah aman. Ya. Baik, sampai sini mungkin ada yang disampaikan. Yang saya masih bingung di kita saat ini, yang dikelompokkan ke dalam ibadah ghairu mahdhuf itu apa? Karena dasarnya ibadah, hukum ibadah itu awalnya adalah perintah kan gitu, larangan, haram kan gitu, hingga ada perintah. Sedangkan semua ibadah itu ada perintahnya dan ada contohnya. Dan kalau dimasukkan ke dalam ghairu mahdhuf, sehingga beberapa orang itu berpendapat, oh nggak apa-apa kita berkreasi di ibadah itu. Nah ini pasti otomatis menyalahi banyak hadis ya gitu kan. Mulai dari nakal hadisnya yang terus yang kemarin yang kita bahas hadis yang ke-7 itu ke-8 kemarin. Ya kita dilarang untuk melakukan bid'ah kan dan sebagainya. Kan jelas dulu itu. Tapi kalau kita masukkan yang dimaksud ghairu mahdhuf ini hal-hal yang non ibadah, apakah bisa juga seperti itu? Saya mencoba menjawab. Itu memang pembagian secara fikih, ya kan? Tidak ada pembagian seperti itu, ya kan? Fikih. Minimal yang mahdhuf, ibadah yang pokok itu hanya rukun Islam. Selain rukun Islam adalah ibadah yang masuk pada ghairu mahdhuf. Ini pembagian secara fikih ya. Tapi secara umum ya, karena syarat diterimanya ibadah itu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan aturannya, berarti semua hal-hal yang mubah yang tadi yang di lampu merah kayak mau 17-an kayak mau makan, ya kan? Hal-hal seperti itu yang sesuai dengan dua syarat tadi bisa dimasukkan ke ibadah secara umum besar nih. Ini hanya untuk bahwa ibadah pokok yang sekiranya itu pakem pokoknya di sini namanya seperti itu. Kalau secara umum semuanya itu saya berusaha memahami seperti itu. Jadi perbedaannya sebenarnya tidak ada keseluruhan adalah ibadah. Karena oleh Allah itu kan dari sisi kita, dari sudut pandangnya agama ini, Allah sudah melalui Rasulullah sudah menyampaikan syarat diterimanya ibadah. Oh berarti ibadah kan secara umum tidak ada perbedaan ini dan itu. Hanya kalau ibadah mahdhuf itu ya paling enggak ini yang pokoknya ini. Terus tentang kreasi tadi,
ya seharusnya ya kita kembali ke yang poin kedua, ikhlas dan sesuai dengan aturan itu tadi. Hanya saja kemudian berkembang, kan ada kan ini kan ada yang menyangkut pautkan pada dasar hukum kita, dasar hukum Islam itu merujuk kepada siapa? Al-Quran, hadis, terus ijma, terus ijtihad ya. Ijma. Lah ini yang masalah itu di sini. Ada yang kias, sama satu lagi kias, sama satu lagi saya lupa. Nah ini, bukan kias sama saya lupa satu lagi. Ini ada yang tidak menerima. Jadi yang tadi yang dikategorikan oleh ibadah itu di sini saja, ya kan? Yang termasuk semua akhirnya bisa ada yang tidak pokoknya itu masuk ke hal-hal yang seperti ini. Itu misalkan berhenti di lampu merah. Kalau dikait-kaitkan ya kita tunduk kepada pemerintah adalah ya sebagian dari konsep agama, keimanan kita kan. Tunduklah kepada Allah, Rasul dan pemerintahan. Masa enggak itu tidak termasuk pokok? Ya aslinya ya termasuk pokok. Seperti itu. Ya mana ya? Ya itu. Jadi itu hanya sekedar pembagian secara fikih memudahkan saja. Ya. Apa mana ada tambahan lagi? Paman itu sudah banyak berubah ya. Terkait dengan ini ya, dua ini ya. Nah iya. Iya. Nah konsep takwa juga seperti itu. Jalankan perintah, menjauhi larangan. Ya. Baik, ada teman mungkin. Ya kalau secara umum ibadah ya ibadah. Kalau kita mampu menjalankan ibadah secara umum, ya udah enggak usah kita bagi bahwa semua hal yang mubah itu menjadi sebuah kita masukkan atau kita perlakukan sebagai agar ibadah mubah itu bisa bernilai ibadah yang biasa-biasa saja itu. Ya. Karena gini, kan kita lihat kondisi saat ini, kan kebanyakan orang mengatakan bahwa bukankah kita kerja juga ibadah, ya kan? Itu ibadah. Sedangkan kita dalam menunaikan ibadah itu memerlukan seperti ini, kan gitu. Bukankah ini juga nggak ada di zaman Rasulullah kan gitu? Itu dijadikan mereka dalil bid'ah tadi, menunaikan bid'ah tadi kan. Nah, yang jadi pertanyaannya di situ, kalau mereka menganggap itu ibadah, terus boleh berkreasi di situ, nah, ini kan benar-benar repot gitu loh. Makanya perlu dipahami juga bahwa yang masuk ibadah, yang dimaksud dalam ibadah itu seperti apa kan? Karena jelas yang ibadah ini ada, yang merupakan ibadah ini yang sudah tuntunan dari Rasulullah, yang kita sudah diatur jumlahnya, urutannya sudah ditentukan. Ada pakemnya kan? Ada pakemnya. Sedangkan yang di luar itu disebut ibadah kita untuk mendapatkan pahala, cuman tidak membatasi kita untuk berkembang. Contoh, yaitu tadi kita bekerja membutuhkan kendaraan, boleh gitu. Ya, benar. Karena banyak orang memahami, wah repot kalau kayak itu loh. Repot gimana? Itu kan gak repot, cuman kita aja sering membuat repot. Ya kan? Mereka menggolongkan loh. Kalau kayak gitu kayak apa ya yang melakukan tahlilan dan yasin, enggak ini. Tahlilan itu kalau sebagian orang, sebagian kita mengatakan itu nggak boleh kan? Tapi sebagian lain mengatakan, bu itu kan kita mendoakan. Apakah mendoakan tidak bisa di rumah? Satu. Yang diperkarakan itu bukan masalah apa yang didoakan, apa yang dibacakan. Masalahnya di situ ada urutan-urutan yang tidak ada ketentuan dari Rasulullah. Itu yang pertama. Jumlah-jumlah tertentu.
yang disebutkan di situ. Iya. Terus ketiga cara melakukannya, termasuk berkumpul-kumpul di rumah yang telah berduka, bukankah itu ada larangannya juga bahkan. Tapi tetap kita dikerjakan. Lalu bagaimana hal yang ada tiga ini yang kita sementara tiga ini, itu bisa dikatakan bentuk ibadah kan gitu. Sedangkan di situ sudah jelas-jelas ada pertentangan dan yang diperintahkan. Ya bisa saja. Ya itulah, ya kan. Yang jelas, malah ada yang sampai meyakini kalau tidak melaksanakan hal itu, apa seakan-akan berdosa kayak atau gimana itu. Ya itu ya. Jadi oleh karena tadi, ya kan yang tadi, maka yang ada pakemnya itu ini. Seakan-akan yang ada pakemnya itu ini. Hanya rukun Islam. Selainnya udah berkreasilah di situ. Ya, seperti itu ya. Baik. Sampai sini ya. Ini terkait sang poin pertama terkait dengan individu. Ini. Ketika hukum itu muncul, individu. Terkait individu. Terus yang kedua, bahwa tentukan mana kejadian yang di depan kita itu termasuk yang mana, ini atau ini. Kesimpulannya ini kita ini ya, ini masuk yang ini atau masuk yang ini, sehingga kita tidak salah dalam menerapkannya. Coba misalkan kalau Pak Manto memahami berhenti di garis putih sebagai perintah, akhirnya semampunya loh. Semampu bisa di depan. Giliran kan semampunya bertahap. Enggak, seharusnya itu adalah sebuah larangan. Terus gimana sebelumnya ini? Ya sudah, kita salah, istighfar aja sama Allah. Ya, mampu membedakan poin dua ini, mampu satu individu, yang kedua mampu membedakan mana larangan, mana perintah. Pak Chandra akan kacau kalau misalkan sekarang Pak Chandra menghindari riba perintah atau larangan, iya kan? Jadi kan berkutat di situ kan. Ayo, terus mana? Lihatlah. Ayo perintah. Ayo. Ulama segini sudah ikhtilaf ini. Beda pendapat. Ayo. Menjauhi riba jelas larangan. Udah perintahnya jauhi lah. Jauhi riba kan itu. Jangan. Ayo, perintah kan bisa larangan. La taqrabu zina. Ayo. Ayo. Enggak, karena kita nanti berbeda sikap nantinya. Iya kan? Satunya karena kita 100% harus menghindarinya, satunya semampunya. Itu tadi sholat tadi loh. Yang menjadi larangan apa? Dilarang sholat kan? Perintahnya sudah jelas. Atau dua-duanya ada, misalnya riba. Riba termasuk apa? Larangan atau perintah? Larangan. Oke, larangan. Nah, berarti harus dijauhi 100%. Semampu kita. Masih ada semampu. Iya. Tidak Tapi ada semampunya. Nah, memang kita harus belajar lagi. Sedikit tentang sholat, kita paham. Oh, di situ perintahnya menjalankan sholat, larangannya tidak sholat. Iya kan? Oh, mengandung dua-duanya berarti. Riba, perintahnya, larangannya. Larangan riba, perintahnya jauhi riba. Modolan. Oh iya. Dan enggak, iya bener sih. Tapi terus kita menjalankannya kan harus terpisah ini. Konsekuensinya atas keputusan kita bahwa itu perintah dan larangan, apa jenenge, bukan konsekuensi tapi konsekuensi ya.
Akibat dari keputusan kita kan berakibat pada tindakan kita. Nah ini menarik ini jadinya. Larangan memang suatu perintah. Larangan itu memang harus dijauhi 100%. Cuman dalam Al-Quran ini kan bentuknya perintah semua. Kita ada kemampuan di surat At-Taghabun dikatakan fattaqullaha wastata'tum ya wasma'u wa ati'un kan bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu kan gitu. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu kan gitu kan. Allah alam nih saya sebetulnya nggak berarti juga, cuman kalau kita mengambil dari ini kita kan hanya diberikan kemampuan oleh Allah seperti ini. Kadang lupa, kadang ingat. Ketika kita ingat, ketika kita tahu, wajib bagi kita jauhi 100%. Tapi kadang-kala kita juga lupa, bukan berarti kita semampu kita. Arti maksudnya paham kan? Tapi harus kita tentukan bahwa dia itu merupakan perintah atau larangan. Karena di dalam Al-Quran dan hadis pun itu isinya hanya dua. Iya. Ada perintah, ada larangan, iya kan? Iya. Tadi saya berusaha memasukkan, coba dibagi menjadi kriteria mana konsep ibadah, nah, mana konsep ibadah, apa ya tadi ya? Sama dunia tadi loh. Karena hukum ibadah adalah dilarang. Ya kan? Sampai ada dalil yang menyuruh. Hukum dunia silakan kita nikmati sampai ada dalil yang melarang. Itu mungkin pondasi yang bisa membedakan ini. Mungkin, iya kan? Kita sama-sama merata. Ya paham. Coba sampai detik ini aja ya. Hanya pertanyaan simpel kita aja bingung kita. Ya kan? Padahal kita ngakunya sudah Islam sampai 50 tahun. Gini. Gitu. Kan ini lagi. Oke, balikan lagi ke kamu dasar tadi. Bahwa hal dunia itu boleh mubah sampai ada larangan. Ada larangan. Ketika larangan itu ada, berarti kan harus jauhi 100%. Gitu kan? Nah, tapi kan awalnya kita bisa. Awalnya kita ada. Seperti gini. Contohnya Hammer. Awal larangan Homer itu tidak langsung semerta-merta langsung dilarang, ya kan? Ada prosesnya. Namun ketika mereka sudah mampu, mereka benar-benar di 100%. Mungkin bisa seperti itu juga. Larangan itu ketika kita sudah benar-benar bisa ya 100%. Tapi memang kewajiban kita harus paham bahwa itu dilarang. Tahu. Dan konsekuensinya ada. Contoh kayak riba tadi kan. Riba itu kan ada ancamannya tuh. Diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Ya kan? Iya. Pasti itu kan. Bagaimana kita bisa menang kan gitu. Nggak mungkin, nggak pernah akan mungkin menang kan gitu. Hukumannya besar. Zina itu riba itu bagaikan satu dirham satu ini. Zina bagaikan 36 kali ya. Zina dengan lakuannya. Nah itu kan berarti sangat besar sekali dosanya. Akhirnya kan menuntut kita mencari bahwa itu termasuk perintah atau larangan. Oke. Balik kepada Al-Quran. Konsepnya perintah dan larangan dalam Al-Quran ini apa? Misalkan, kalau saya memahami dulu pernah dibahas sama Pak Manto salah dulu itu. Apabila ada sesuatu, artinya bukan sesuatu ya, statement dari Allah, firman dari Allah, misalkan. Kita ngomong, misalkan aja ya, makan. Apabila makan itu diikuti dengan, cuma langsung aja ya, atau gini aja, ada sebuah perintah, statement, pernyataan dulu, pernyataan yang diikuti dengan hukuman, ini masuk larangan, ya. kan?
ada sebuah pernyataan yang diikuti dengan apa ini? Pahala, imbalan. Imbalan. Berarti apa itu? Perintah. Perintah. Ini hukuman, berarti apa? Akhirnya ini larangan. Larangan. Hadiah. Perintah. Ya kan? Nah ini. Mungkin ini sudah dijadikan dasar untuk kita juga. Ini mana yang termasuk ini, mana yang termasuk ini. Ya kan, walaupun di sini nanti larangan itu dibagi menjadi dua juga. Larangan mutlak haram, wah ini masuk fikih lagi ini ya. Ini ada makruh. Perintah ada dua juga. Satu wajib, satu sunnah. Di tengah-tengah ini ada mubah. Di tengah-tengah ada mubah. Ini diperdetail lagi. Ya. Di sini hanya pengantar. Silakan berdiskusi dengan dirinya sendiri. Ini kan pengantar pada kita. Coba lah, kan akhirnya dengan seperti ini kita, iya bodoh sekali kita ya. Sampai saat ini masih tidak tahu. Jangan asal kebiah uyah hanya menjalankan apa? Ya hanya gelundung aja di dunia. Tidak bisa menyikapi sebagaimana mestinya yang sudah ditanamkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Kacau loh ini kalau misalnya kita tiba-tiba Pak Manto ngomong, oh enggak apa-apa, enggak sholat. Kenapa? Kan semampunya. Sholat itu apa? Kan perintah sholat itu. Kacau dan kan perintah sholat. Hukum perintahnya apa? Semampunya. Ada di Al-Quran. Mastata'tu terus astagfirullah itu ada itu loh, ya kan? Jangan lupa itu kan ada. Kerjakan perintah semampunya. Kemudian kalau tidak bisa menjalankan perintah semampunya, istighfarlah. Gitu. Oh kacau tulisan ini, ya kan? Itu ya. Silakan berdebat dengan diri sendiri. Ya sampai sini menarik kan? Akhirnya jadi ini akan nyambung statement yang kedua. Statement ini yang kedua. Nah, Rasulullah itu diberi gelar apa? Kalimat pendek, tapi maknanya itu luar biasa. Nggak seperti ini. Akhirnya nyambung pada statement yang kedua, bagian yang kedua. Sesungguhnya, dikasih contoh, sesungguhnya orang-orang dulu itu kacau gara-gara seperti ini. Ya kan, gara-gara seperti ini gimana? Hanyalah mereka banyak bertanya yang kedua menyelisihi Nabi. Ini sangat nyambung dengan dua ini, sangat berkorelasi. Karena kalau kita tidak tahu ini, terjerumus ke sini. Jadi, kenapa enggak naik onta kalau kerja? Kenapa kok naik mobil? Mobil itu enggak ada. Mobil itu bid'ah. Iya kan? Kenapa sholat Jumat kok pakai bahasa Indonesia? Enggak ada. Rasulullah itu sekalipun tidak pernah Jumat berbahasa Indonesia. Ya, baca akhirnya. Iya. Lagi kan. Kita bukan menyelisih Rasulullah, ya kan? Tapi kita, makanya itu dengan tahu ini, dengan tidak tahu ini, maka kita akan terjerumus pada ini. Contohnya Abu Bakar atau Umar, Abu Bakar insya Allah di pasar
satu persatu. Kamu tahu fikih jualan enggak? Enggak tahu, keluar. Oh, keluar. Kamu tahu fikih jualan enggak? Kalau tidak tahu disuruh keluar. Karena apa? Merusak nantinya. Itu saat itu, ya kan? Saat itu ngerusak. Akhirnya yes, ngerusak seperti ini. Ini endingnya kan rusak semua. Banyak pertama sesuatu yang akhirnya tidak jelas jeluntrungnya, ya kan? Kalau sudah ini menyimpulkan sesuatu yang menyelisih Nabi, ya wala ya. Ya ini, ya inilah. Ini berkol sangat luar biasa hadis ini, kita paham. Dan di sini kita tidak menyimpulkan sesuatu. Kesimpulan dari sini adalah silakan berdiskusi dengan diri sendiri, ya mohon ya. Ini ya, kita hanya pengantar saja, mencoba memancing, ya kan, semangat atau hiroh belajar kita. Ya, daripada kita lihat TikTok, ya kan, lihat scroll 15 detik, ya 15 detik ya, real itu ya. Ya kan, mending baca ini gimana maksudnya? Apa yang bisa kita ambil dengan sangat dalam terkait hadis ini? Ini menarik, beliau menyampaikan pernyataan yang baik terkait dengan banyak bertanya. Yang harus diperhatikan seorang muslim ialah membahas apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, dilanjutkan berusaha keras untuk memahaminya, memikirkan makna-maknanya, lalu membenarkannya jika hal tersebut termasuk yang bersifat ilmiah. Ya kan, seperti ini, bahas bagaimana memahaminya sampai bagaimana penerapannya. Jika hal tersebut hal-hal yang bersifat amalia harus dikerjakan, ia mencurahkan segenap tenaga untuk bersungguh-sungguh mengerjakan perintah yang mampu ia kerjakan dan menjauhi apa yang dilarang. Garis bawahnya di sini, setelah tahu mana perintah, mana larangan. Jadi semua perhatiannya terfokus pada hal-hal tersebut dan tidak pada yang lain. Jadi bertanya ini, arahnya beliau itu bertanya dan berdiskusi pada dirinya sendiri. Terus otak ini muter terus. Sederhana gitu, perintah dan larangan ya kita nggak tahu coba. Itu kesimpulan kita pagi ini. Ya, kesimpulan kita pagi ini membuat pertanyaan besar pada kita, mana sebenarnya perintah, mana yang sebenarnya larangan, ya kan? Emang nggak, itu ya. Baik, sampai sini ada yang disampaikan. Ya, ini apa? Yeah. Kita tambahin dikit aja. Closing statement. Nah, ayo. Ini kan tadi disebutkan kasratu masa ilihim kan, kasratu masa ilihim. Sesungguhnya yang binasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya. Banyak bertanya terus. Kadang-kadang kita banyak bertanya kayak gini. Pernah ketika Imam Malik membahas masalah istiwanya Allah, kan Allah beristiwa di atas ars. Nah, orang bertanya, ada yang bertanya, bagaimana Allah beristiwa, kan gitu. Ini banyak sering kita temukan, bahkan saat ini juga. Orang nih berpikir dengan cara pola pikirnya dia terhadap Allah. Ya kan? Disebutkan dalam hadis tangan Allah kanan semua, ya kan? Lalu mereka bisa membayangkan bagaimana tangan Allah bisa dua-duanya tangan kanan semua. Seolah-olah mereka menyamakan Allah dengan makhluk, gitu loh. Tapi ketika mereka dikatakan kamu menyamakan Allah dengan makhluk, mereka nggak mau, ya kan? Itu dikatakan Allah beristiwa di atas ars, tuh ditakwil Allah itu bukan tidak membutuhkan tempat, Allah itu ada di mana-mana. Nah, kan repot kayak gitu. Berarti kalau Allah ada di mana-mana, berarti Allah banyak kan, bukan satu. Sedangkan disebutkan Qul huwallahu ahad kan gitu. Yeah. Jadi mereka banyak bertanya tentang sesuatu yang sesungguhnya otak mereka nggak nyampe, sehingga membayangkan hal-hal yang di luar itu.
kasusnya ini, asbabun ini, Allah perintahkan kalian untuk berhaji. Maka berhajilah. Ya. Ada salah satu bertanya, aku tuh amin ya Rasulullah. Apakah akan terus Setiap tahun? Setiap Kan gitu. tahun. Pas setiap tahun. Diam Rasulullah sampai 3 kali baru dijawab fakul ajib tuh. Jadi kalau aku melakukan iya, maka bisa jadi wajib bagi kalian. Semuanya kalian nggak mampu kan gitu. Dikatakan seperti itu. Karena kalau banyak bertanya sesuatu, ketika diberikan perintah kerjakan, ya udah kerjakan, nggak usah banyak tanya. Sebagaimana kaum Nabi Musa bertanya masalah Al-Baqarah, kan gitu kan? Carilah kalian sapi betina. Ya. Mereka masih bertanya ciri-cirinya seperti apa, ya. Sehingga mempersulit mereka sendiri. Nah, kita seperti itu juga sepertinya sekarang. Ya, seperti itu. Diskusilah Dengan dengan diri. Tuh. Ya memang kita harus seperti itu, mentadaburi itu seperti itu. Diskusi dengan dirinya sendiri. Sampai menemukan sesuatu, karena ini kan terkait dengan individu kita, modal kita. Kalau tidak tahu kita akan mudah dibawa. Karena kita ini sedang berjalan menuju Dajjal. Masa itu kan kita Imam Mahdi, kemudian tidak ngomong fitnah Dajjal itu sudah ada di kita. Dan itu harus kita hadapi. Dan salah satunya yang sudah diinformasikan oleh Rasulullah terkait dengan Dajjal adalah false messiah tadi, jadi penyelamat palsu. Ya kan? Penyelamat palsu artinya apa? Pasti dia akan memberikan informasi yang palsu juga. Ya kan? Kalau kita tidak detail, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya kita nanti bablas ke sana. Luar biasa dampaknya ini, fitnah Dajjal itu. Fitnah Dajjal itu sudah, makanya di Rasulullah doanya, salah satu doa yang diajar Rasulullah kan fitnah Dajjal kan, berlindung dari fitnah Dajjal loh. Pernah saya diskusi itu, kenapa kok kita Rasulullah tidak mengajarkan berlindung dari ketemu Dajjal? Karena fitnahnya saja sudah luar biasa. Ya. Oleh karena itu, sekarang ini bekal kita untuk menghadapi masa yang seperti ini, benar-benar pegang mana yang benar, mana yang salah. Luar biasa fitnah di luar kita ini. Mana perintah, mana larangan, mana bahayanya terkait dengan ini hingga terjerumus pada ini. Ya, seperti itu ya. Baik, semoga ini menjadi bagian dari muhasabah kita, introspeksi kita. Karena hidup yang bermuhasabah adalah hidup yang layak untuk dijalani. Kalau hidup tidak bermuhasabah, muhasabah kan kemudian menghasilkan pelajaran untuk kedepannya. Nah, itu hidup yang layak dijalani ya, seperti itu. Kita terus, karena dengan muhasabah muncul pelajaran, ya kan? Akhirnya ada perubahan. Betul kan? Contoh nyatanya Pak Manto, sudah ini ada perubahan. Kalau hanya hidup tidak bermuhasabah, tidak berintrospeksi, tidak ada pelajaran, tidak ada perubahan ke depannya. Ngadepi sesuatu ya itu aja, nyontoh kanan kiri. Kebanyakan seperti apa ya? Karena apa? Tidak berintrospeksi. Nah, kalau sudah seperti itu, informasi salah benar menjadi kacau nih. Dajjal gampang reret ke sana, ke sini. Dia kurang lebihnya saya maaf, dan tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.